Nah, tentu akan melanjutkan diskusi kemarin. Oke, saya minta yang kelas C mungkin ya. Kelas C siapa? Kelompok 2 kelas C. Silakan respon saya dulu. Kelompok 2 kelas C. Oke, Alika. Siapa lagi? Ada saya, Permana, Dena, dan Chandra, Bapak. Permana yang hadir ya? Permana hadir, Bapak. Yang hadir siapa? Pratama yang hadir. Ya, Pratama, Bapak. Oke, silakan. Siapa yang jadi moderator? Siapa yang jadi moderator? Alika? Atau Pratama atau Dena? Siapa? Saya, Bapak. Oke, ya. Nah, diskusi gitu ya. Ya, tidak haruslah moderator menjawab semua yang. Jadi penyaji saling melengkapi satu sama lain. Jadi ketika ada pertanyaan atau respon, penyajilah yang bertanggung jawab pertama. Nah, baru nanti peserta lain memberikan tambahan ya. Silakan bagi adik-adik yang belum sempat bertanya, berdiskusi ya, untuk memenuhi keaktifannya, hari ini dioptimalkan nih adik-adik. Oke. Silakan dimulai presentasinya. Jika memungkinkan maksimal 20 ya, 20 menitan lah gitu ya, jangan terlalu jauh. Kemarin kelompok 1 itu lewat, itu saya berikan waktu 15 menit lewat sampai 25 menitan gitu ya. Ya oke lah, kita ambil tengah-tengah ya 20 menit gitu ya, sehingga diskusi kita lebih banyak. Gitu nih. Silakan Alika dipandu. Aja, Bapak. Oke, ini silakan disiapkan gininya. PPT ya. Sudah, Alika, Pak Lama? Baik, Om Swastiastu.
Perkenalkan kami dari kelompok 2 di sini kami. Alika Ya, Bapak. kameranya biar kelihatan penuh dong gininya mukanya. Gitu, Pak. Ya. Baik, perkenalan kami dari kelompok 2 di sini kami akan mempresentasikan materi terkait matematika Alexandria. Next. Adapun anggota kelompok dari kelompok 2 yang pertama itu ada Gede Kusuma Permana dengan 3 digit NIM akhir yaitu 061. Yang kedua ada Nima Dedena Suhendrayani 4. Selanjutnya ada Prasantika Chandra Mayogi dengan NIM akhir 076 dan saya sendiri Alika Diva Britani dengan NIM akhir 086. Okay, next. Nah, adapun daftar materi yang akan kami bahas kali ini yaitu yang pertama ada Euclid dan Elements of Geometry. Oke, jadi sinyalnya tidak bagus ini Alika. Baik, di sini mungkin Alika sedang terkendala sinyal. Di sini presentasinya saya ambil Silakan alih. ambil alih. Baik, untuk daftar materi untuk kelompok 2 yaitu Euclid dan Element of Geometry, dan yang kedua adalah tokoh-tokoh besar matematika Alexandria dan akhir kemasan matematika Yunani. Next. Baik, di sini saya akan membahas materi yang pertama yaitu Euclid dan Element of Geometry. Next. Nah, pusat pembelajaran museum di Alexandria. Nah, monumen besar dari kehebatan Alexander Agung di Mesir adalah sebuah kota yang masih menggunakan namanya yaitu Alexandria. Di sini mereka membangun sebuah pusat pembelajaran yang besar bernama museum, berarti kursi Muses, yaitu 9 dewi mitologi dari Yunani, pelopor universitas modern. Next. Nah, di museum mereka memiliki waktu luang untuk menyelenggarakan studi, memiliki akses ke perpustakaan terbaik, dan kesempatan untuk mendiskusikan hal dengan para ahlinya. Museum merupakan tonggak bersejarah bagi perkembangan sains. Museum dimaksudkan terutama sebagai institusi untuk penelitian dan pengembangan pengetahuan daripada untuk pendidikan, dan selama dua abad para sarjana dan ahli sains berbondong-bondong pergi ke Mesir. Next. Nah, museum dibangun hampir bersamaan dengan museum dan berada di sebelahnya adalah perpustakaan besar Alexandria yang menyimpan koleksi banyak dari karya-karya bangsa Yunani yang masih ada. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini kita melanjutkan materi mengenai kehidupan dan tulisan-tulisan Euclid. Para generasi penerus mengenal Euclid sebagai penulis Elements of Geometry, risalah matematika tertua dari bangsa Yunani yang sampai kepada kita secara lengkap. Elements adalah kompilasi dari fakta-fakta matematis paling penting pada masa itu, yang disusun menjadi 13 bagian atau buku. Euclid menggabungkan kumpulan penemuan terpisah menjadi sistem deduktif tunggal yang didasarkan pada sekumpulan postulat, definisi, dan juga aksioma awal.
Buku Elements bukanlah sekedar rangkuman dari pengetahuan geometri saja, melainkan adalah merupakan buku pengantar yang meliputi semua matematika elementer, yaitu terdiri dari ilmu bilangan atau aritmetika, geometri atau bidang datar dan ruang, dan aljabar. Buku Elements ini terdiri dari 13 buku atau jilid, di mana 6 buku pertama berisikan geometri bidang elementer, buku ke-7 sampai 9 berisi teori bilangan, buku ke-10 mengenai incommensurable atau solid geometri. Euclid memberikan 5 postulat atau dalil, dan 5 combination atau aksioma, di mana Euclid tidak menjelaskan perbedaan antara postulat dan combination ini. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Chandra. Baik, yang selanjutnya ada kelima postulat Euclid dan juga combination. Nah, yang pertama, kelima postulat Euclid ini adalah yang pertama, melalui dua titik dapat dibuat sebuah garis. Yang kedua, dalam suatu garis lurus dapat dibuat tak terhingga banyaknya garis-garis lurus secara kontinu. Yang ketiga, suatu lingkaran dapat dilukis dengan sembarang titik pusat dan jari-jari tertentu. Yang keempat, semua sudut siku-siku adalah sama. Yang kelima, apabila suatu garis memotong dua garis lainnya dan membuat sudut dalam kedua garis itu jumlahnya lebih kecil dari dua sudut siku-siku. Kedua garis apabila diperpanjang akan bertemu pada suatu titik, yaitu pada bagian atau arah di mana jumlah kedua sudutnya lebih kecil dari dua sudut siku-siku. Yang selanjutnya ada kelima combination tersebut adalah, yang pertama, suatu yang sama dengan yang lainnya adalah sama satu sama lainnya. Yang kedua, apabila yang sama ditambahkan dengan yang sama, maka sisanya adalah sama. Yang ketiga, apabila yang sama dikurang yang sama, maka sisanya adalah sama. Yang keempat, sesuatu yang serupa dengan yang lainnya adalah sama satu sama lainnya. Yang kelima, keseluruhan lebih besar dari sebagian. Nah, dengan menggunakan 5 postulat dan 5 combination ini, Euclid mencoba mendapatkan 465 proposisi dalam elemen. Next. Nah, di samping karya Euclid yang berjudul Elements, terdapat 4 karya Euclid lainnya yang dapat diselamatkan, yaitu yang pertama ada data, yang kedua ada division of figure, yang ketiga ada phenomeno, dan yang keempat ada optics. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di makalah. Next. Yang selanjutnya ada tokoh-tokoh besar matematika Alexandria dan akhir keemasan Yunani. Next. Yang pertama ada Eratosthenes. Eratosthenes berasal dari Cirin, pantai selatan dari Laut Mediterranean. Sebagian besar dari masa mudanya dihabiskan di Athena. Kemudian pada umur sekitar 40 tahun, Eratosthenes diundang oleh Raja Ptolemy III dari Mesir datang ke Alexandria untuk menjadi guru anak-anaknya dan sekaligus mengangkatnya menjadi kepala perpustakaan universitas. Eratosthenes memiliki keahlian dalam bermacam-macam cabang ilmu pengetahuan, seperti misalnya kesusastraan, astronomi, sejarah, dan atletik. Next. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Yang gini, apa namanya nih, PPT-nya siapa? Mengoperasikan PPT-nya. Saya, Bapak. Nah, ya, intinya jangan dari jeda gitu ya. Kalau memang temannya sinyalnya tidak bagus ya di cover gitu ya, cover, di ambil alih. Kalau di Zoom itu terlalu banyak jeda, itu tidak enak. Baik, izin mengambil alih karena Alika sepertinya belum bisa join. Saya akan melanjutkannya.
Yang selanjutnya ada Almages Claudius Ptolemy. Ptolemy dari Alexandria tahun kurang lebih 150 setelah Masehi. Karyanya Mathematical Syntaxis adalah karya yang paling terkenal dalam zaman Yunani di bidang trigonometri. Buku Mathematical Syntaxis adalah kumpulan matematika. Ini terdiri dari 13 buku yang disusun berdasarkan tulisan Hipparchus. Buku karya Ptolemy ini adalah merupakan karya dalam bidang astronomi yang terbesar di zamannya, melebihi semua karya penulis-penulis lainnya, sehingga karyanya ini dikomentari disebut Megiste atau yang terbesar, dan translator Arab menyebutnya dengan Almages atau nama yang dikenal sekarang ini. Untuk yang selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Alika. Terima kasih. Baik, mohon maaf saya harus off cam karena terkendala sinyal. Baik, selanjutnya di sini ada Archimedes. Jadi Archimedes ini manusia jenius dari zaman kuno, di mana karya Archimedes sekitar 287 hingga 212 sebelum Masehi menjadi perlambang matematika Alexandria. Dianggap sebagai orang jenius kreatif paling hebat pada masa kuno. Archimedes hidup 1 atau 2 generasi setelah Euclid dan zaman dengan Eratosthenes. Mana kita hanya mengetahui sedikit keterangan tentang kehidupannya, meski beberapa cerita fantastis telah berkembang di seputar namanya. Archimedes ini merupakan putra dari astronom Phidias dan lahir di Syracuse, di mana sebuah pemukiman bangsa Yunani di pantai tenggara Sicilia. Pada masa itu, kota tersebut merupakan kota terbesar di dunia Helenistik. Jadi, menurut Plutarch sendiri, Archimedes ini berasal dari keluarga kerajaan seperti halnya penguasa kota tersebut, Raja Hiren II. Nah, Archimedes banyak menulis tentang matematika dan fisika, sebagian besar dapat ditemukan. Dalam fisika, Archimedes menulis yang pertama, on the equilibrium of planes, di mana keseimbangan atau bahasa Indonesia itu keseimbangan bidang-bidang. Lalu yang kedua itu ada on floating bodies, di mana bahasa Indonesianya itu sendiri tubuh-tubuh yang merapung. Nah, 2 karya besar ini merupakan karya-karya dari Archimedes sendiri. Next. Nah, yang kedua ini ada Apollonius of Perga, di mana orang terakhir dari 3 ahli geometri yang termasyhur pada periode 300 hingga 200 sebelum Masehi adalah Apollonius, tokoh lebih muda yang sezaman dengan Archimedes. Nah, jadi Apollonius ini sezaman dengan Archimedes. Dia lahir di kota Perga, Yunani, dekat pantai tenggara Asia Minor. Saat masih remaja, dia tuh sering pergi ke Alexandria, mungkin untuk belajar di museum kepada para penerus Euclid, dan menetap di sana selama bertahun-tahun untuk mengajar dan menyusun konsep awal dari karya terkenalnya, Conics. Selanjutnya, Apollonius ini pindah ke Pergamun yang memiliki universitas dan perpustakaan yang baru didirikan mengikuti apa yang telah dibangun di Alexandria. Dan ketika dia berada di sana, dia berkenalan dengan ahli geometri Eudemus dari Pergamum, kepada siapa dia mendedikasikan ketiga buku pertama Conics. Nah, adapun karya Apollonius ini dalam bidang matematika, yaitu yang pertama itu ada quick delivery, yang kedua ada cutting off ratio atau proportional section, yang ketiga ada cutting off an area atau on special section, dan yang keempat ada on determined section, yang kelima ada tangencies, yang keenam ada Virginia, yang ketujuh itu ada Paul Loshi, yang ke-8 Treasury, dan yang terakhir itu ada Conics. Nah, jadi Apollonius ini menulis 11 karya, tapi sayangnya hanya 2 yang bertahan, dan pada khususnya termasuk karena Conics. Next. Dan yang terakhir itu ada Diopantus, sang penulis aritmetika. Sejak masa ditemukannya bilangan irasional, matematika Yunani telah berpaling dari pendekatan yang bersifat
aritmetik murni. Salah satu akibatnya adalah bahwa semua permasalahan aljabar, bahkan yang terkait dengan penyelesaian untuk persamaan-samaan sederhana, dibungkus dengan bingkai geometrik yang rancu dan tidak fleksibel. Bersama Diopantus, berikut Papus matematikawan hebat terakhir di mata pembebas aritmatika satu-satunya aljabar Yunani yang masih terpelihara hingga kini. Secara cukup, sesuai dengan permasalahan aljabar, dalam bentuk epigram yang sampai kepada kita menerangkan tentang kehidupan di Diopantus. Meski permasalahan tersebut yang diberikan di bawah ini jauh lebih sederhana daripada yang dibahas oleh di Diopantus. Nah, sekian dari presentasi dari kami. Apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, kami buka sesi diskusi kali ini. Ada yang ingin bertanya? Baik, di sini ada 7 penanya. Nah, sebelumnya pertanyaannya akan kami nambah lagi. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 8. Nah, sebelumnya kita tampung 3 orang dulu. Nah, untuk pertanyaan pertama itu ada dari 5D 092 Beni Angga. Silakan dicatat ya. Oke. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf sebelumnya Bapak, saya off cam karena saya menggunakan HP. Jika saya menggunakan cam, saya keluar dari Zoom meeting seperti itu Bapak. Nah, jadi pertanyaan saya, ya, jadi pertanyaan saya di sini adalah kan bahwa Alexandria menjadi pusat kebudayaan Helenistik dan berkembang menjadi kota yang sangat besar. Nah, di sini saya masih kurang paham atau masih bingung mengenai apa sih itu kebudayaan Helenistik dan bagaimana kebudayaan Helenistik itu bisa terbentuk dan bisa berkembang seperti itu. Sekian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya itu ada penanya kedua dari 5A 036 Aris Sanjaya. Terima kasih moderator. Pertama, perkenalkan saya Aris Sanjaya dari kelas 5A, Pendidikan Matematika dengan NIM akhir 036. Yang pertama, terima kasih kelompok penyaji hari ini sudah menyampaikan materi yang menambah untuk tidak masuk dalam agenda kelompok penyaji, tapi mau apa lagi. Nah, yang pertama tentu saja penjelasan dari sudah sangat jelas, tapi ada beberapa kendala atau yang kayak masih dipertanyakan, yang masih jadi mengganjal di benak saya terkait dengan materi yang disajikan oleh kelompok penyaji. Nah, terkait dengan Euclid. Nah, di sana di Euclid dijelaskan bahwa semua bapak tokoh ini mempunyai peran yang besar dalam khususnya geometri kayak itu. Nah, tapi dari beberapa materi baik di kelompok penyaji yang pada di presentasi maupun dari kelompok lainnya, saya menemukan bahwa materi teorema postulat dari Euclid ini diperoleh dari penemu-penemu sebelumnya kayak itu. Yang menjadi pertanyaan saya, penemu sebelumnya ini siapa? Apakah semuanya? Apa ada penemu yang secara spesifik atau materi atau konsep yang spesifik yang menjadi sumber dari penemuan dari Bapak Euclid? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Moderator, apakah bisa diterima?
Mohon maaf, apakah bisa diulang kembali pertanyaannya? Nggih. Pertanyaannya kayak gini. Kita tahu bahwa penemuan terbesar dari Euclid itu kan berupa postulat teori Riemann. Nah, itu dimakanlah kelompok penyaji maupun kelompok-kelompok yang lainnya di sumbernya dari penemu-penemu sebelumnya. Nah, apakah kelompok penyaji bisa memberikan pendapat atau pandangan atau menjelaskan di mana sumber yang menjadi rujukan dari Bapak Euclid? Apakah penemu-penemu sebelumnya atau ada spesifik dari penemuan atau konsep dari penemu sebelumnya? Apakah bisa dimengerti, moderator? Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Iya, terima kasih kembali. Baik, untuk penanya selanjutnya itu ada dari 5C058, Dwi Tari Sukma. Baik, terima kasih. Izin bertanya. Sebelumnya semua karya-karya Archimedes pasti kan sudah dibuktikan oleh para matematikawan atau para ahli lainnya. Jadi pertanyaan saya, bisa dijelaskan karya-karya matematis dari Archimedes kenapa tidak pernah populer pada zaman kuno? Misalnya saat dibandingkan dengan elemen karya Euclid. Misalnya dibandingkan dengan elemen karya Euclid. Oke, terima kasih Sukma atas pertanyaannya. Kita akan kami rangkum pertanyaannya hingga menjadi jawaban yang sekiranya bisa diterima oleh rekan-rekan. Kami minta waktunya untuk mempersiapkan jawaban sekitar 5 menit. Terima kasih. Baik, di sini saya selaku perwakilan dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan oleh Aris. Nah, pertanyaan yang ditanyakan oleh Aris adalah sumber-sumber dari penemu-penemu postulat Euclid. Menurut pandangan saya, postulat Euclid itu bersumber dari roh-roh ilmu yang sudah ada. Ya, jadi maksud saya itu seperti di slide-nya apakah bisa di ini? Slide-nya bisa ditampilkan untuk 5 postulat dan common Euclid itu. Nah, seperti contoh postulat Euclid yang pertama yaitu melalui dua titik dapat dibuat sebuah garis. Nah, pandangan saya di sini Euclid itu sudah bisa melihat sebuah ilmu-ilmu yang sudah ada di dalam dunia ini gitu. Seperti dua titik. Ketika kita membuat sebuah dua titik itu akan bisa terbentuk suatu garis yang secara lurus terus-terusan secara kontinu. Dan selanjutnya suatu lingkaran dapat dilukis dengan sembarang titik pusat di jari tertentu itu merupakan ilmu yang sudah ada itu sebelum roh-rohnya itu sudah ada terus Euclid itu uh, merangkumnya dan mempelajarinya dan membuat skema-skema untuk dapat menjadi sebuah postulat dan combination tersebut. Begitu sih pandangan dari saya. Apakah rekan penyaji lain ada yang ingin menambahkan?
Mohon izin. Nggih. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, di sini. Baik, di sini saya mohon izin untuk menambahkan jawaban dari kelompok 2 kelas 5C dari pertanyaan Aris, yaitu tadi ditanyakan mengenai Euclid kan dijelaskan mempunyai peran yang besar dari geometri. Nah, teorema ataupun postulat dari Euclid itu disusun dari penemu sebelumnya atau dari Euclid sendiri. Nah, sumber yang menjadi rujukan Bapak Euclid itu dari sebelum-sebelumnya atau postulat dari dia sendiri. Jadi jadi yang saya ketahui menurut sumber yang saya baca, tidak hanya Euclid, tetapi semua tokoh yang ada pada matematika Alexandria itu semua teorema yang dikemukakan itu tidak dari dia sendiri, akan tetapi pembaruan-pembaruan dari teori-teori sebelumnya yang dijadikan menjadi sebuah teorema yang lebih jelas. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Apakah rekan-rekan penyaji kelompok 2 lain ada yang ingin menambahkan? Boleh ditambahkan. Ya, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, jadi kenalkan saya Deanda dari kelas 5A dengan NIM akhir 052. Jadi dengan pendapat Sinta bahwa apa yang ditulis oleh Euclid itu sebenarnya adalah postulat, aksioma dan lain sebagainya itu sebenarnya sudah ada sebelum-sebelumnya dan sudah dibuktikan. Euclid hanya menyusunnya menjadi lebih rapi dan dapat dipahami oleh banyak orang. Karena waktu itu penemuan mesin ketik oleh Gutenberg saja baru hadir di zaman Euclid. Sehingga waktu itu banyak buku-buku yang berasal dari Yunani dan lain sebagainya itu kemudian disusun lebih rapi saja oleh Euclid. Jadi demikian sehingga postulat dan lain sebagainya itu bukan murni dari Euclid sendiri. Jadi seperti itu. Contohnya adalah Sir Isaac Newton. Dia sempat menulis buku The Principia. Nah, The Principia ini sebenarnya mirip-mirip dengan buku yang pernah ditulis oleh Euclid. Jadi kalau kita lihat, kalau kita baca-baca, itu sebenarnya isinya mirip-mirip. Jadi bisa diyakini bahwa Euclid ini menulis postulat dan lain sebagainya itu bersumber dari ahli-ahli sebelumnya atau karangan Yunani sebelumnya yang kemudian disusun lebih rapi saja. Jadi demikian, terima kasih. Izin menambahkan. Iya, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya Werdi dari kelompok 2 kelas 5B dengan NIM akhir 054. Jadi di sini benar sekali yang dikatakan oleh Jayanta, Sinta dan rekan yang lainnya. Jadi di sini saya sedikit menambahkan untuk Euclid itu jadi sudah ada dari penemu sebelumnya, cuman tidak ditulis secara jelas dan terurut. Jadi di sini spesialnya Euclid itu dia menyusun secara deduktif. Jadi dari yang topik lalu diikuti dengan kalimat penjelasnya. Jadi di sini spesialnya Euclid untuk menggabungkan dari penemuan-penemuan terpisah yang ada sejak dulu ke dalam sistem deduktif, yaitu berdasarkan seperangkat postulat, definisi maupun aksioma. Sehingga jadi di makalah juga sudah dicantumkan. Jadi Euclid ini membagi menjadi 13 buku. Nah, masing-masing itu ditulis dengan lebih rinci dan lebih jelas, di mana buku 1 itu khusus membahas tentang misalnya geometri bangun-bangun terbentuk dari garis lurus. Yang kedua tentang proposisi aljabar geometri. Jadi dengan susunan dari ini, jadi orang-orang di kehidupan berikutnya atau generasi berikutnya itu lebih gampang mempelajari geometri. Jadi itu sebenarnya salah satu kenapa Euclid itu menyusun lebih baik dan lebih secara sistem deduktif untuk penemuan-penemuan Euclidnya. Jadi seperti itu tambahan dari saya. Terima kasih. Mungkin izin menambahkan.
G, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya sangat setuju apa yang jawaban yang dikeluarkan oleh Wardi seperti itu. Nah, jadi Euclid ini dia merancang buku serinci mungkin, menggabungkan penemuan-penemuan orang lain itu menjadi satu dan disusun secara spesifik seperti itu. Misalkan geometri dan aljabar seperti itu, dia menggabungkan penemuan-penemuan yang terdahulu seperti itu yang masih abstrak, dan kemudian si Euclid lah yang menggabungkan penemuan-penemuan tersebut agar menjadi rinci dan spesifik di penemuan orang tersebut. Itu aja sih yang saya sampaikan. Terima kasih. Rekan-rekan lain ingin menambahkan? Oke, saya rasa sudah cukup ya. Baik, karena tidak ada. Coba gini, karena Euclid ini kan sebenarnya sering ya adik-adik temukan dalam mata kuliah geometri, betul nggak? Terutama di geometri datar ya, geometri bidang, termasuk di geometri ruang, termasuk geometri analitik, dan termasuk di geometri transformasi. Batasannya selalu geometri Euclid. Nah, ini penting, ini mumpung ada momen membahas tentang asal muasal dari Euclid ini. Jadi ketika berbicara geometri, per definisi dibatasi oleh geometri Euclid, karena dia berada pada bidang datar, bukan non-Euclid. Nah, nanti perkembangan nanti akan ada yang membahas tentang geometri non-Euclid. Nah, agar bisa membedakan yang mana geometri Euclid dan yang mana geometri non-Euclid, nah sekarang harus paham betul geometri Euclid itu seperti apa, gitu. Ya, ketika membahas atau mempelajari atau mendiskusikan tentang geometri bidang atau geometri datar, adik-adik akan menemukan batasan selalu. Ini adalah geometri Euclid. Geometri ruang juga batasannya adalah geometri Euclid, gitu. Nah, sederhananya seperti ini. Apa yang membedakan geometri Euclid dengan non-Euclid, gitu ya? Nanti akan dibahas lebih banyak. Contohnya misalnya kita ingin menarik garis di bidang datar, gitu ya, di bidang datar, gitu, tarik garis ya sudah kan. Nah, artinya tak terhingga dan sebagainya. Kalau non-Euclid sederhananya kasusnya bisa saya ilustrasikan menarik garis di globe, gitu misalnya. Tahu globe kan? Di ruang bola bumi itu kan. Nah, kalau menarik garis, ujung-ujungnya nanti pasti akan ketemu, ya kan? Ketemu, atau makna sejajar di sana itu akan berbeda. Nah, tetapi kalau di Euclid itu ya di bidang datar itu mendefinisikannya. Nah, itu penting ya. Jadi bahasan pertanyaan dari Aris ini berkaitan dengan postulat-postulat dari Euclid ini penting untuk dikaji lebih mendalam, sehingga nanti adik-adik, oh ternyata ini Euclid loh, gitu. Asal muasalnya Euclid ini. Ya memang postulat-postulat itu seperti diskusi tadi oleh Sinta, Jayanta, Wardi, termasuk ada Benny tadi yang menambahkannya. Ya, itu memang sebelum zaman Alexandria ini, di zaman Yunani dan sebelumnya itu sudah muncul logika-logika berpikir berkaitan dengan konsep Euclid ini. Nah, cuma di masanya Euclid, di Alexandria di masanya Euclid ini, itu lebih dirumuskan dan ada beberapa hal memang ya, tetapi perlu dipahami ini tidak hanya sekedar merumuskan apa yang sudah ada. Jadi Euclid tidak hanya sekedar merumuskan apa yang sudah ada. Gitu, itu perlu ditekankan ya. Tapi lebih pada bagaimana Euclid itu merumuskan itu ya. Tadi ada bahasa agar bisa lebih gampang dipahami dan menjadi satu kesatuan yang sistematis
antara postulat atau yang satu dengan lainnya, gitu ya. Makanya si Euclid ini yang terkenal dan bahkan diberikan nama Euclid ini yang menjadi ya roh dalam perkembangan geometri sampai sekarang. Oke, sebelum lanjut itu saya ingin elaborasi sedikit, coba tampilkan ya statement dari Euclid itu. Nah ini ya, Euclid memiliki 5 postulat. Yang pertama, melalui 2 titik dapat dibuat sebuah garis. Ya kan? Melalui 2 titik dapat dibuat sebuah garis, kan bisa membayangkan itu kan? Melalui 2 titik dapat dibuat sebuah garis. Yang ini mendasari nanti ada suatu teorema yang menyatakan bahwa dua buah garis, ketika ingin membuat sebuah garis yang unik atau tunggal, minimal diketahui 2 buah titik. Gitu. Ya kan? Di geometri kan seperti itu. Misalnya adik-adik diminta untuk membuat suatu garis lurus. Jadi yang harus diketahui adalah 2 titik. Kalau hanya 1 titik, tidak mungkin bisa membuat suatu garis yang unik kan satu. Pasti akan banyak titik yang bisa, banyak garis yang bisa dibentuk. Nah ini Euclid merumuskan seperti ini. Tentu logika berpikirnya itu sebelum itu sudah muncul. Yang kedua, dalam suatu garis lurus dapat dibuat tak terhingga banyaknya garis-garis lurus secara kontinu. Bisa memahami itu? Dalam suatu garis lurus dapat dibuat tak terhingga banyaknya garis-garis lurus secara kontinu. Gitu. Ya. Ya karena ya garis itu kan kumpulan titik-titik. Jadi melalui kumpulan titik-titik itu kan bisa dibuat garis-garis yang tak terhingga banyaknya secara kontinu. Nah, suatu lingkaran dapat dilukis dengan sembarang titik, pusat, dan jari-jari tertentu. Nah, ini jelas. Makanya definisi lingkaran itu apa? Definisi lingkaran itu adalah kedudukan titik-titik, ya kan? Kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap titik tertentu. Nah, ini asal-muasalnya Euclid ini, gitu. Jadi definisi lingkaran itu adalah kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Suatu titik tertentu itu menjadi pusat, satu titik, dan jarak yang sama itulah menjadi jari-jari. Gitu. Yang keempat, semua sudut apa ini? Sudut ya. Semua sudut siku-siku adalah sama. Semua sudut siku-siku adalah sama. Ketika kita berbicara di Euclid, tetapi ketika berbicara pada non-Euclid itu akan berbeda makna. Nah, nanti akan ada bahasan yang mungkin untuk sesi selanjutnya. Gitu. Nah, yang kelima ini sering mendapatkan perhatian dan kadang-kadang memiliki interpretasi yang berbeda antara beberapa ahli. Kalau tidak salah nanti akan ada kajian tentang itu. Gitu. Apabila suatu garis memotong 2 garis lainnya dan membuat sudut dalam kedua garis itu jumlahnya lebih kecil dari 2 sudut siku-siku. Kedua garis apabila diperpanjang akan bertemu pada suatu titik, yaitu pada bagian di mana jumlah kedua sudutnya lebih kecil. Nah, ini agak panjang. Ini berkaitan dengan apabila suatu garis memotong 2 garis. Nah, ini berkaitan dengan garis transversal. Ya, berkaitan dengan garis yang memotong. Ya, silakan diterjemahkan. Nah, jadi saya rasa ada yang lebih mudah untuk dipahami dari kalimat ini. Ya, mungkin kelompok 2 nanti bisa direvisi ya, Alika ya. Termasuk yang lain mungkin saya lihat juga hampir mirip. Coba cari rumusan postulat Euclid yang lebih tepat, yang lebih bisa dipahami dengan jelas, lebih gampang untuk memberikan pemahaman bahwa konsep Euclid itu seperti itu. Nah, jadi silakan ya, nanti direvisi. Nomor 5 khususnya, nomor 5 itu agak kurang efektif gininya, rumusannya. Gitu. Nih. Oke, ya, jadi penting ini untuk dipaham. Ini silakan dilanjutkan. Ya, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Bisa ditampilkan slide pertanyaannya, nggih? Nah, jadi untuk pertanyaan dari Aris,
di mana sumber dari penemu postulat Euclid. Nah, jadi sudah diterangkan oleh penyaji, ada penyaji Sinta, Jayanta, Werdi, dan Beni, dan Pak Fasa sendiri, di mana saya simpulkan jika Euclid ini sudah tipikal orang yang suka merumuskan Yunani, tapi dia suka merumuskan sesuatu yang hilang. Nah, akhirnya dia itu merumuskan menjadi sesuatu yang baru sehingga menciptakan karya-karya baru yang dimana kita kenal dengan buku The Elements of Geometry. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh penyaji tadi, jika semua tokoh-tokoh teorema itu sudah berasal dari sudah menciptakan sesuatu yang lama sudah ada, tapi Euclid ini merumuskan menjadi sebuah karya baru sehingga orang-orang mengenal sebagai Euclid sebagai bapak geometri. Jadi penemu-penemu postulat Euclid ini sudah ada sejak lama, namun Euclid hanya merumuskan saja, bukan berarti dia hanya merumuskan saja, namun dia memperbarui dan merumuskan sesuatu karya menjadi yang lebih baik lagi. Nah, apakah bisa diterima oleh Haris? Iya, bisa, moderator. Sangat jelas. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, apakah untuk pertanyaan dari Beni, apakah ada yang ingin menanggapi? Izin untuk menanggapi. Ya, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Beni, yaitu Alexandria menjadi pusat kebudayaan Helenistik dan berkembang menjadi kota yang sangat besar. Di sini Beni kurang paham mengenai apa itu kebudayaan Helenistik dan bagaimana kebudayaan Helenistik tersebut bisa ada dan terbentuk. Jadi kebudayaan Helenistik itu merupakan gabungan antara kebudayaan Yunani kuno, Asia Kecil, Syria, Mesopotamia, dan Mesir. Nah, kebudayaan ini berkembang di sekitar semenanjung Balkan setelah penaklukan yang dilakukan oleh Makedonia pada 352 sebelum Masehi. Periode kebudayaan Helenistik juga disebut sebagai masa transisi atau masa kemunduran antara zaman klasik dan kebangkitan kekaisaran Romawi. Periode kebudayaan ini dicirikan dengan adanya koloni di Asia dan Afrika yang didirikan oleh kota dan kerajaan Yunani. Nah, proses terbentuknya dari kebudayaan Helenistik itu bermula ketika raja yang bernama Filipus II dari Makedonia mulai menganeksasi wilayah di Yunani, yaitu tepatnya di Tesalia dan Magnesia pada tahun 352 sebelum Masehi. Nah, setelah menguasai Yunani, Raja Filipus II ini kemudian melakukan serangan militer ke wilayah Persia, yang saat itu kekuasaannya oleh Kekaisaran Achaemenida. Namun ketika upaya militer baru dimulai, Raja Filipus II meninggal dan kemudian digantikan oleh putranya. Lalu Alexander Agung mengambil alih serangan militer ke Persia. Nah, di bawah pemerintahannya, Makedonia berhasil melakukan seluruh Kekaisaran Achaemenida. Lalu takluknya Persia di bawah Makedonia pimpinan Alexander Agung ditandai dengan digulingkannya Raja Darius III dari tahta Achaemenida. Lalu selain Persia, Alexander Agung juga berhasil menguasai berbagai wilayah dalam invasi militer seperti Asia Kecil, Asia di hulu Sungai Tigris, dan Levant. Nah, seperti itu bagaimana terbentuknya kebudayaan Helenistik. Mungkin dari rekan-rekan penyaji ada yang ingin menambahkan? Izin menambahkan. Dia untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Benar sekali mungkin yang dikatakan oleh Dena. Di sini saya ingin menambahkan dari beberapa sumber yang saya baca, kebudayaan Helenistik itu merupakan suatu fase baru dalam kesejarahan umat manusia, di mana terlahir sebuah kekuasaan yang membentang dari timur hingga barat. Kekuasaan itu membawa kebudayaan Yunani keluar dari polis-polis dan menggeser pemahaman manusia
menjadi suatu bagian dari komunitas dunia daripada sekedar warga kota. Nah, adanya kebudayaan Helenistik ini, di mana Raja Alexander menciptakan sebuah pemahaman baru tentang dunia pada saat itu, di mana manusia mulai berpikir sebagai suatu kesatuan, bukan lagi polis atau kota, namun sebagai umat manusia yang menempati diri. Nah, pemikiran tersebut kemudian melahirkan sebuah aliran filsafat baru yang disebut Stoicisme. Nah, semenjak kematian Alexander Agung, yang telah memimpin selama 13 tahun, proses meresapnya kebudayaan Yunani di wilayah kekuasaan Macedonia semakin gencar dilakukan. Hal tersebut menjadi tonggak dimulainya zaman Helenistik hingga penyerangan Romawi menghabisi pengaruh Macedonia, di mana salah satu kota yang menjadi pusat peradaban saat itu adalah Alexandria, yang merupakan ibu kota Ptolemis di Mesir. Alexandria merupakan sebuah kota penggambaran kemegahan zaman Helenistik. Di sana kebudayaan dan ilmu pengetahuan mencapai tingkatan tertinggi. Dari data-data dari seluruh wilayah Macedonia digunakan untuk melakukan kegiatan ilmiah yang mengembangkan ilmu pengetahuan. Di mana salah seorang ilmuwan berpengaruh yang berasal dari Alexandria adalah Archimedes dengan teori-teori matematikanya, dengan sejarah yang tidak ada lagi menuliskan kota-kota melainkan sebuah kemaharajaan dunia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Untuk rekan-rekan ada yang ingin menambahkan kembali? Izin menambahkan. Izin menambahkan. Baik, untuk yoga waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya setuju dengan rekan-rekan lainnya, di mana era Helenistik adalah masa yang berlangsung setelah penaklukan Alexandria Agung. Kebudayaan Helenistik adalah sebuah hasil pencampuran antara kebudayaan asli Yunani dengan kebudayaan di luar Yunani, yakni Asia Kecil, Syria, dan juga Mesir. Kebudayaan Helenistik ini menghancurkan pemikiran lokal dari masing-masing kebudayaan, yakni dari Yunani dan luar Yunani, menjadi sebuah pemikiran yang terfokus pada pencapaian perdamaian warga dunia, di mana seorang individu Hindu bersama tanpa memandang identitas dan berani untuk melepaskan identitas mereka untuk menjadi bagian dari warga dunia yang peduli terhadap perdamaian. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Untuk selanjutnya ada yang ingin menambahkan kembali? Izin menambahkan. Baik, dari Ferdi, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi tadi benar sekali yang disampaikan oleh rekan-rekan. Jadi kesimpulannya kalau periode Helenistik atau zaman Helenistik itu adalah masa di mana berlangsung setelah penaklukan dari Alexander Agung. Nah, mungkin sedikit tambahan dari saya, kalau istilah ini dikemukakan oleh sejarawan yang bernama J.G. Droysen. Nah, jadi pada masa ini pengaruh budaya pada kekuasaan Yunani mencapai pada puncaknya, dan ini itu zaman ini berakhir ketika Republik Romawi menaklukkan daratan Yunani pada tahun 146 sebelum Masehi, atau ketika negara penerus Alexander Agung yang terakhir itu mengalami kejatuhan. Jadi, nah itu tambahan dari saya, dan di sini tadi juga Beni menanyakan apa saja gitu contoh budaya Helenistiknya itu saat itu. Nah, di sini saya menemukan kalau berbagai contoh kebudayaan Helenistik itu ada dari berbagai bidang. Yang pertama di bidang agama. Jadi kebudayaan Helenistik itu menghasilkan suatu ajaran agama mengenai bagaimana manusia itu bisa terlepas dari kematian. Jadi dengan menjalankan ritual keagamaan tertentu, masyarakat zaman itu percaya dapat mengharapkan kehidupan yang kekal. Jadi salah satunya seperti itu. Nah, di bidang filsafat juga dalam perkembangan budaya Helenistik ini, filsafat itu berperan membebaskan manusia dari perasaan pesimistis dan takut akan kematian. Jadi salah satunya di bidang filsafat itu. Selanjutnya di bidang ilmu pengetahuan, waktu zaman itu, jadi kota Iskandariah di Mesir itu menjadi kota sentral perkembangan ilmu pengetahuan pada periode Helenistik. Jadi itu merupakan tempat yang strategis karena itu kan ada pusat
perpustakaannya di sana. Jadi seperti itu tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Werdi atas tanggapan yang telah diberikan. Apakah rekan-rekan lain ada yang ingin menambahkan? Izin menambahkan. Menambahkan. Baik, untuk Joshua, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Banyak tadi yang sudah menjelaskan mengenai Helenistik ya. Jadi mereka menjelaskan banyak hal mengenai hal itu, tetapi sebenarnya Helenistik itu bisa diambil dari kata itu sendiri. Jadi Helenistik itu berasal dari kata Hellas, yaitu yang berarti teryunanikan, yang dimana Hellas itu yang teryunanikan berarti kalau dikatakan ada ter dan kan itu berarti adanya campuran di situ. Jadi melihat rekan-rekan yang lainnya juga menjelaskan banyak hal mengenai asal-usul dan sejarah-sejarahnya bagaimana Alexander Agung dan yang lainnya, tetapi yang mereka terlupakan yaitu kata itu sendiri. Jadi saya hanya ingin menambahkan mengenai kata Helenistik yang berasal dari kata Hellas seperti itu. Terima kasih. Baik, Joshua, terima kasih atas tanggapan yang telah diberikan. Untuk selanjutnya ada yang ingin menanggapi? Menambahkan. Izin menambahkan. Maaf, sebelumnya saya mendengar suara cowok terlebih dahulu, namun saya tidak melihat namanya. Apakah bisa disebutkan namanya? Dinamakan aku Dimas dari kelas 5A. Baik, Dimas, untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nah, di sini saya ingin menambahkan jawaban dari rekan-rekan semua. Nah, tadi telah disebutkan kalau proses terbentuknya kebudayaan Helenistik itu kan mulai dari Raja Filipus II yang kemudian dilanjutkan oleh putranya yaitu Alexander Agung dan berhasil menguasai berbagai wilayah dalam invasi militernya seperti Asia Kecil, Asyur, di Sungai Tigris dan Levant. Nah, pada saat kematian Alexander Agung, wilayah-wilayah yang pernah dikuasainya menjadi sasaran pengaruh Yunani selama 2 hingga 3 abad sampai kebangkitan Romawi. Karena itulah terjadi percampuran budaya dari Yunani dan berbagai wilayah yang sebelumnya yang ditaklukkan oleh Alexander Agung yang kemudian dikenal dengan kebudayaan Helenistik. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Baik, Dimas, terima kasih atas tanggapan yang diberikan. Adakah rekan-rekan lain yang ingin menambahkan? Menambahkan. Baik, untuk Sinta Maulidina, waktu dan tempat. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin menambahkan. Jadi, pada video presentasi yang sempat saya jelaskan, memang benar yang dikatakan oleh Dimas mengenai Raja Philip yang meninggal dibunuh, kemudian kekuasaannya itu kan digantikan oleh Alexander Agung, putranya. Nah, proses terbentuknya kebudayaan Helenistik itu sendiri itu bermula dari putranya tersebut, Alexander Agung, yang berhasil menguasai wilayah seperti Asia Kecil, Mesir, dan berbagai wilayah lainnya di luar Yunani. Nah, setelah kematian Alexander Agung, barulah wilayah-wilayah yang pernah dikuasai itu menjadi sasaran dari pengaruh Yunani. Nah, pengaruh dari Yunani itu mulai dari kepercayaan, filsafat, seni, dan lain-lain sebagainya. Itu memberikan dampak dan baiknya itu diterima oleh wilayah-wilayah yang telah dikuasai oleh Alexander Agung tersebut. Nah, ketika itulah terjadi percampuran kebudayaan dari Yunani dan berbagai wilayah yang ditaklukkan oleh Alexander Agung. Kemudian hal tersebutlah yang dikenal dengan kebudayaan Helenistik. Demikian dari saya, terima kasih. Baik, Sinta, terima kasih atas tanggapan yang diberikan. Ada rekan-rekan lain yang ingin menambahkan?
Baik, jika tidak, di sini saya akan menambahkan sedikit dari pertanyaan yang dilontarkan oleh Beni. Nah, rekan-rekan lain sudah menyebutkan dengan sangat jelas sekali jika Helenistik ini merupakan perkembangan dari kebudayaan Yunani klasik di bawah kekuasaan Alexandria, di mana yang kita kenal dengan era kebudayaan Helenistik. Nah, yang kedua, di mana jika dipertanyakan kembali apa yang dimaksud dengan Helenistik. Nah, Helenistik ini sendiri merupakan paham orang awam atau orang di dunia yang berbicara, berkelakuan, dan hidup seperti orang Yunani. Nah, pertumbuhan yang pertama dan kedua itu mencirikan Helenisme, yaitu sebagai filsafat spekulatif dan pemerintahan republik pada saat itu terjadi di pantai Ionia, Asia Kecil. Nah, jadi jika kita simpulkan kembali, jika Helenistik ini merupakan kebudayaan Yunani klasik yang terbentang di bawah kekuasaan Alexandria. Nah, sehingga dan benar yang dikatakan oleh Joshua, di mana kita harus lebih memperhatikan kembali jika Helenistik ini berasal dari kata Hellas yang merupakan teruyanikan, artinya adanya campuran, sehingga pada masa Helenistik ini terdapat campuran-campuran dari kebudayaan Yunani klasik, sehingga terjadinya definisi baru yang seperti saya sudah sebutkan tadi, sehingga apakah pertanyaan dari Beni Angga bisa diterima? Baik, Dika, dari saya sudah pas, Dika. Terima kasih semua. Baik, terima kasih rekan-rekan. Untuk selanjutnya itu pertanyaan terakhir itu dari Sukma. Adakah rekan-rekan yang ingin menanggapi pertanyaan dari Sukma? Izin menanggapi. Baik, untuk Chandra, di waktu dan tempat dipersilakan. Baik, untuk pertanyaan Sukma, yaitu bisa dijelaskan karya-karya matematis dari Archimedes tidak populer pada zaman kuno. Nah, sedikit tentang Archimedes. Nah, Archimedes ini bukan karya yang menonjol, bukan merupakan karyawan yang menonjol di bidang geometri, melainkan pada bidang matematika dan fisika. Nah, adapun Archimedes menulis banyak buku tentang matematika dan fisika yang sebagian besar dapat ditemukan. Nah, misalnya pada bidang fisika, Archimedes menulis On the Equilibrium of Planets atau keseimbangan bidang-bidang, dan yang kedua ada On Floating Bodies atau tubuh-tubuh yang merapung. Nah, buku kedua dari On Floating Bodies seluruhnya berhubungan pada posisi keseimbangan dari segmen-segmen paraboloida apabila diletakkan di dalam zat cair. Nah, dalam bidang matematika, Archimedes banyak sekali menghasilkan karya tulis, baik berbentuk buku maupun berupa paper karya-karya Archimedes. Di antaranya, yang pertama ada Pyramides atau Sandrock Conner, yang kedua ada Quadrature of Parabola, yang ketiga ada Measurement of Circle, yang keempat ada On Spiral, yang kelima ada On the Sphere and Cylinder, yang keenam ada On Conoidea and Sphere, dan yang terakhir ada The Method. Nah, mengapa karya Archimedes ini tidak sepopuler karya Euclid? Nah, hal ini dikarenakan Euclid menyusun materi yang ada menjadi risalah sistematis yang akan dipahami oleh sebarang siswa terdidik. Sedangkan Archimedes bertujuan untuk menghasilkan risalah-risalah lingkup terbatas yang dialamatkan kepada para matematikawan terkemuka saat itu. Sekian dari tanggapan saya. Terima kasih.
Oke. Mana Alika? Ini Bapak, Dah. dari Chandra terkendala sinyal Bapak. Ya, yang lain dulu. Ya, biar ini ada beberapa temannya yang bertanya biar semua di-cover ya. Ya, untuk Chandra, silakan mengirimkan jawaban pada kolom chat. Nah, untuk yang lainnya, penanya lainnya itu yang pertama itu ada dari 5C dengan NIM Berarti yang ini sudah ya? Yang ini sudah? Iya, Bapak. Pertanyaan Sudah. ya saya sedikit dulu ya. Tadi pertanyaannya Beni sudah di elaborasi ya, banyak sudah ditambahkan ya oleh penyaji-penyaji kelompok 2 yang lain gitu ya. Untuk pertanyaannya Aris juga sudah tadi. Nah, untuk pertanyaan siapa ya? Karya Sukma ya. Jelaskan karya-karya matematik Archimedes. Ya. Nah, ada jawaban Archimedes bukan memiliki karya yang menonjol. Mungkin bahasa menonjol itu monumental gitu ya. Jadi gini, saya jelaskan sedikit bagaimana perkembangan filsafat di zaman Yunani kuno itu gitu ya. Ya, jadi ketika berbicara filsafat, entah matematika atau ilmu ya, perkembangan ilmu dimulai di zaman Yunani kuno itu pertama ada yang namanya Socrates gitu ya. Jadi zaman keemasan filsafat di Yunani kuno itu Socrates. Socrates mulai mengalihkan pandangan atau pemahaman orang-orang, setiap kejadian itu ada penjelasannya. Tidak hanya berupa mitos ataupun dongeng-dongeng jawabannya. Nah, itu Socrates. Nah, Socrates punya murid namanya Plato. Nah, makanya si Plato ini itu lebih menjelaskan pola-pola pikir dari gurunya si Socrates. Nah, selanjutnya muridnya Plato ada namanya Aristoteles. Nah, Aristoteles ini justru mengkritisi gurunya, ya, bahwa perkembangan ilmu itu adalah matematika. Makanya si Aristoteles itu membuat suatu sekolah, membuat suatu pedesaan istilahnya ya, sekolah. Kalau berpikirnya matematika, baru bisa masuk ke daerah ini. Nah, berpikir matematika itu apa? Berpikir logik, berpikir deduktif, berpikir logik, berpikir induktif. Nah, matematika mulai muncul di sana, zamannya Aristoteles. Aristoteles itu di Yunani kuno. Sebenarnya bahasannya kemarin. Nah, sekarang muridnya si Aristoteles itulah Archimedes. Jadi Archimedes sebenarnya hanya menguraikan serta sejenis merumuskan kembali ataupun mengelaborasi pemikiran-pemikiran dari Aristoteles berkaitan dengan bagaimana ilmu itu adalah ilmu matematika. Nah, oleh karena itu ya di zaman Yunani kuno itu memang si Archimedes kurang terlalu menonjol. Tetapi dia baru masuknya di abad pertengahan di Alexandria ini. Tapi memberikan sesuatu yang memang bukan berarti menonjol itu tidak memberikan sesuatu, yang memberikan. Archimedes ini memberikan banyak sumbangsi ilmu juga. Nah, cuma yang lebih menurut saya adalah si Aristoteles, gurunya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau adik-adik baca ya sejarah filsafat, sejarah matematika itu menarik untuk kita ketahui bahwa di sanalah munculnya ya ilmu itu. Makanya matematika itu bisa sebagai salah satu indikator untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan sebagainya. Oke, saya rasa sudah cukup ya, diskusinya tadi sudah sangat dinamis, saling melengkapi. Ya, mungkin ini waktunya kurang lebih lagi 20 menit, tetapi kita optimalkan teman-teman yang bertanya ya. Silakan Alika. Langsung dah keempatnya mungkin diambil. Iya Bapak, terima kasih atas tanggapan yang diberikan. Untuk Sukma, apakah bisa diterima? Dari saya bisa. Nah, tulisannya agak diperbesar sedikit ya, biar nyaman ya siapa yang menulis ini. Dan isi jarak ya antara pertanyaan satu dengan pertanyaan yang lainnya. Sehingga kan bisa direkap dengan baik, itu bisa kita baca dengan baik. Ini tulisan untuk pertanyaan. Silakan. Oke, untuk kami akan membuka sesi selanjutnya. Untuk pertanyaan pertama yaitu dari 5C dengan NIM 009 Dwi Widianti. Untuk pertanyaan silakan. Untuk waktu dan tempat silakan.
Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan pada saya. Di sini saya izin bertanya mengenai Apollonius. Jadi tadi disebutkan oleh salah satu kelompok penyaji bahwa ada dua karya Apollonius yang bertahan. Lalu apa yang menyebabkan karya Apollonius hanya bertahan 2 dari 11 karya? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dwi Widianti. Mohon maaf, apakah bisa pertanyaannya kembali dituliskan di kolom chat karena dari kami terbatas pendengarannya. Terima kasih. Baik, untuk penanya selanjutnya itu ada dari 5B dengan NIM 041, 5D Ewi Widiantari. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Setelah saya membaca salah satu makalah dari kelompok 2, dikatakan bahwa Museum Alexandria itu telah hilang. Dan yang dicurigai sebagai dalangnya yaitu salah satu penguasa Romawi. Dan yang jadi pertanyaan saya adalah apa yang mendasari penguasa Romawi Julius Caesar pada abad ke-48 sebelum Masehi diduga menjadi penyebab hilangnya Museum Alexandria tersebut. Sekian dari pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, Ewi. Mohon maaf sekali lagi, apakah bisa pertanyaannya diketik kembali di kolom chat? Terima kasih. Selanjutnya, penyanyi selanjutnya itu ada dari 5D Aulia Azizah. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk pertanyaan dari saya. Saya sudah membaca buku yang menjadi referensi wajib dan di salah satu makalah dari kelompok 2 ada yang membahas juga. Jadi, mengapa nilai Pi dari Archimedes itu jauh lebih terkenal daripada penemuan-penemuan yang sebelumnya, padahal nilainya itu mirip-mirip gitu. Apakah bisa dipahami? Ya, terima kasih Aulia atas pertanyaan yang telah diberikan. Mengingatkan lagi sekali, apakah bisa pertanyaannya di chat kembali di kolom chat. Terima kasih. Dan untuk penanya terakhir di sini ada 5B dengan NIM 022 Nikade Ayu Arista. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, jadi terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi langsung saja di sini saya ingin bertanya. Nah, di zaman Alexandria ini, seperti yang telah saya baca pada makalah-makalah dari kelompok 2 itu, sebagian besar tokoh-tokoh terkenal pada saat itu mengembangkan teori-teori mengenai geometri. Nah, ini kan berarti geometri itu memiliki peran yang sangat besar pada zaman Alexandria itu. Nah, saya di sini ingin menanyakan, apakah peran-peran ilmu geometri pada zaman Alexandria sehingga banyak tokoh-tokoh yang mengembangkan ilmu-ilmu geometri ini pada zaman tersebut dan banyak juga munculnya tokoh-tokoh matematika pada zaman itu yang mengembangkan ilmu-ilmu geometri tersebut. Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Ayu Arista. Untuk Dena, apakah pertanyaan bisa dimengerti? Baik, untuk Ayu Arista tidak perlu mengirimkan kembali pertanyaan di kolom chat. Untuk jawaban kami minta waktu 5 menit untuk merangkum jawaban yang telah diberikan oleh penanya. Terima kasih. Alika, jika langsung boleh ya. Saya rasa mungkin yang mana yang bisa tanggapi dulu. Ini kan penyaji berempat ya, silakan. Oke, Bapak. Biar ada habis waktunya ya. Ini waktunya lagi sedikit. Baik, untuk rekan izin menanggapi. Baik, untuk Permana, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, di sini saya selaku penyaji dari kelompok 2 akan mencoba menjawab pertanyaan dari Aulia, yaitu mengapa nilai Pi dari Archimedes itu lebih terkenal dari penemu-penemu sebelumnya, padahal nilai Pi-nya mirip-mirip. Baik, untuk nilai Pi sendiri itu nilai Pi itu merupakan
rasio keliling lingkaran dengan diameternya. Nah, nilai pi itu sebelumnya itu memiliki sejarah. Sekitar 250 sebelum Masehi, pi pertama kali dihitung oleh matematikawan terkenal pertama Archimedes. Namun tidak hanya Archimedes saja yang telah menghitung nilai pi. Banyak matematikawan yang menghitung nilai pi, seperti ada matematikawan dari Hindu, Aryabhata, Brahmaputra, sampai matematikawan Arab. Nah, kenapa nilai pi Archimedes itu bisa lebih terkenal daripada nilai pi matematikawan yang lainnya? Karena nilai Archimedes merupakan nilai yang paling akurat, yaitu sampai 35 digit untuk keakuratan nilai pi tersebut. Bahkan matematikawan dari Hindu dan Arab itu hanya bisa menemukan 5 digit nilai pi. Sekian dari yang saya ketahui tentang pemahaman nilai pi tersebut. Mohon maaf apabila terjadi pengucapan kata. Baik, terima kasih atas tanggapan yang diberikan oleh Permana. Untuk selanjutnya, adakah rekan-rekan ingin menambahkan kembali pertanyaan dari Aulia? Saya izin menambahkan. Dari Mohon maaf. Ya. Mohon maaf karena untuk Galuh waktu dan tempat dipersilakan. Baik, dari pertanyaan Aulia itu saya sedikit menambahkan dari jawaban sebelumnya bahwa nilai pi dari Archimedes lebih terkenal itu dikarenakan penelitiannya Archimedes itu lebih teliti, yang dimana Archimedes ini membuat sebuah poligon, dan poligon ini secara beraturan pada lingkaran. Nah, dengan membuat jumlah poligon ini, nilai pi itu adalah 3,14. Namun, nilai pi itu adalah bilangan irasional. Nah, sehingga diaproksimasikan dalam bilangan rasional, nilai yang mendekati pi itu adalah 22/7. Terima kasih. Baik, Galuh, terima kasih atas tanggapan yang diberikan. Adakah rekan-rekan lain ingin menambahkan? Baik, jika tidak akan saya cukupkan untuk pertanyaan ini, di mana nilai pi itu merupakan bilangan irasional. Artinya, bilangan tersebut tidak dapat ditulis sebagai rasio perbandingan dua bilangan bulat. Nah, bilangan pi ini dibuat Archimedes itu dengan sangat benar yang dikatakan oleh Galuh, dengan sangat teliti. Jadi nilai pi ini merupakan nilai yang sangat penting, bukan berarti nilai lainnya itu tidak penting, karena nilai pi ini sering kali digunakan untuk menghitung lingkaran. Jadi benar yang dikatakan oleh Permana, jika banyak matematikawan yang menghitung nilai pi, tidak hanya Alexandria. Jadi nilai pi ini dari Archimedes merupakan nilai yang sangat akurat, sehingga dapat dikatakan jika nilai pi ini nilai penemuan yang sangat penting dibandingkan penemuan-penemuan Archimedes lainnya. Apakah untuk Aulia, apakah jawabannya bisa diterima? Sudah bisa diterima, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, adakah rekan-rekan lain yang ingin menanggapi? Izin menanggapi. Baik, untuk Darmianti, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menanggapi pertanyaan dari Ewi Diantari. Nah, menurut sumber yang saya baca, terdapat 3 teori terkait hilangnya Museum Alexandria. Nah, teori pertama mengatakan bahwa perpustakaan Alexandria itu terbakar oleh penguasa Romawi, yaitu Julius Caesar pada 48 sebelum Masehi. Kemudian teori kedua adalah orang-orang Kristenlah yang bertanggung jawab. Kemudian teori ketiga adalah orang terakhir yang disalahkan kehancuran perpustakaan Alexandria adalah Khalifah Umar pada tahun 640 Masehi. Nah, terkait pertanyaan dari Ewi Diantari itu menyangkut pada teori pertama.
yang mengatakan bahwa perpustakaan Alexandria terbakar saat kota diduduki oleh penguasa Romawi yaitu Julius Caesar pada tahun 48 sebelum Masehi. Nah, Julius Caesar ini terperangkap di istana Caesar karena kapal-kapal Mesir menghalangi jalan keluar di pelabuhan. Kemudian Julius Caesar ini memerintah anak buahnya untuk membakar kapal-kapal Mesir demi melarikan diri. Akan tetapi api itu tidak terkendali. Nah, banyak bangunan di pantai terbakar, termasuk bangunan dari museum tersebut. Namun, teori-teori ini masih belum bisa dibuktikan oleh kebenarannya oleh para peneliti lainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Darmianti atas tanggapan yang diberikan. Adakah rekan-rekan lain yang ingin menambahkan? Izin menambahkan. Baik, untuk Joshua Jordan, untuk waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Jadi saya izin menambahkan apa yang dikatakan oleh Darmianti juga. Kalau misalnya mengenai masalah Alexander Agung dan Julius Caesar itu sebenarnya itu yang seperti yang saya baca dari beberapa sejarah, yaitu bahwa itu adanya hubungan politik di dalam hal tersebut. Kenapa museum itu hancur? Jadi sejarah awalnya Julius Caesar itu dikatakan dia menganggap dirinya bahwa dia adalah reinkarnasi dari Dewa Matahari. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, dalam dalam Romawi, Julius Caesar juga memiliki dikristenkan, dan saya tidak tahu itu abad keberapa. Dan Julius Caesar mengadakan invasi ke beberapa negara, yang dimana tujuannya salah satu adalah mengkristenkan, yang lebih tepatnya adalah mengkatolikkan. Maaf jika saya berbicara mengenai konteks agama dalam hal ini, mengkatolikkan beberapa negara yang dia invasi. Nah, sedangkan Alexander Agung yang berada di Alexandria, yang itu merupakan Mesir, mereka adalah orang-orang pagan, di mana itu orang-orang itu adalah orang-orang yang memuja banyak-banyak dewa seperti itu. Jadi, menurut sejarah juga yang saya baca, Alexander Agung tidak mati dibunuh karena sebelum dia meninggal karena sakit, dan dia meninggal itu sebelum dia meninggal, dia mencoba untuk membangun hubungan politik dengan Julius Caesar. Dan untuk mendapatkan kepercayaan Julius Caesar, dan dikatakan bahwa museum itu merupakan museum-museum orang-orang pagan, yang dimana buku-buku mereka adalah buku-buku para dewa. Jadi untuk mendapatkan kepercayaan Julius Caesar, maka Alexander Agung itu mengizinkan Julius Caesar dan juga semua orang-orang Katolik untuk membakar museum-museum mereka. Jadi karena itulah alasan mengapa Julius Caesar dan juga agama Kristen itu disebut sebagai pembakar Museum Alexander Agung. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya yang diberikan oleh Joshua. Adakah rekan-rekan lain yang ingin menambahkan? Izin sedikit menambahkan. Baik, untuk Chandra, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, untuk pertanyaan Ewi tadi, teori mengatakan bahwa perpustakaan Alexandria terbakar saat kota diduduki penguasa Romawi, yaitu Julius Caesar pada 48 sebelum Masehi. Nah, dikatakan Julius Caesar terperangkap di istana kerajaan karena kapal-kapal Mesir menghalangi jalan keluar di pelabuhan. Nah, Julius Caesar memerintahkan anak buahnya untuk membakar kapal-kapal Mesir demi melarikan diri. Tetapi api membakar dengan tidak terkendali. Banyak bangunan di pantai terbakar termasuk gudang senjata. Nah, bencana-bencana yang menimpa seorang cendekiawan barat yang bernama Gustave Le Bon mengatakan bencana-bencana yang menimpa perpustakaan Alexandria disebabkan api yang berkobar tanpa sengaja pada saat Caesar mempertahankan dirinya. Akan tetapi, perkiraan Julius Caesar yang bertanggung jawab atas hilangnya perpustakaan Alexandria masih meragukan. Nah, Strabo, seorang geografer filsuf dari Yunani, mengatakan bahwa ia pernah mengunjungi museum pada tahun 20 sebelum Masehi, beberapa dasawarsa setelah kebakaran yang dipicu oleh Julius Caesar. Nah, hal ini menyiratkan bahwa perpustakaan selamat dari kebakaran. Strabo mengatakan bahwa museum sudah tidak
seperti sebelumnya. Strabo memang membicarakan tentang museum, tetapi tidak perpustakaan Alexandria. Selain itu, dikatakan bahwa gudang tempat menyimpan manuskrip yang dihancurkan oleh Julius Caesar bukan perpustakaan Alexandria. Sekian tanggapan dari saya, terima kasih. Untuk sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Alika. Oke, baik. Adakah rekan-rekan lain yang ingin menambahkan? Baik, sepertinya tidak. Jadi di sini saya akan menambahkan dan menyimpulkan jika hilangnya atau terbakarnya Museum Alexandria ini, teorinya masih sangat simpang siur. Ada banyak teori yang 3 teori yang seperti dikatakan oleh Darmianti itu merupakan teori yang sangat simpang siur karena belum sama sekali bisa membuktikan bagaimana sebenarnya penyebab hilangnya Museum Alexandria, di mana jika kita percaya teori yang pertama itu karena terbakar, kedua itu ada orang Kristen yang bertanggung jawab, dan ketiga karena Khalifah Umar Julius Caesar yang terperangkap. Nah, tentunya saya percaya jika hilangnya Museum Alexandria ini tepat sekali yang dikatakan oleh Joshua jika ada permasalahan politik di dalamnya. Karena seperti yang kita lihat, teori-teori ini sangat menimbulkan konspirasi. Jadi kita karena dengan minimnya sumber sejarah juga, jadi kita dipikir mempercayai teori apapun terkait dengan hilangnya Alexandria, sehingga hilangnya Museum Alexandria ini dipercaya jika ada campur tangan politik dalamnya dengan menyudutkan Julius Caesar sebagai dalang dibalik hilangnya Museum Alexandria. Oleh karena itu, berita dan teori-teori ini masih menimbulkan simpang siur sehingga sehingga kalian bisa mempercayai teori mana saja karena minimnya sumber sejarah yang diberikan terkait hilangnya Museum Alexandria. Namun, jika kita menghilangkan sedikit terkait dengan hilangnya Museum Alexandria, di mana kita harus ketahui jika Museum Alexandria ini merupakan museum yang sangat legendaris, dikenal oleh banyak orang-orang di kala masa itu. Sekian dari tanggapan yang saya bisa berikan. Untuk Ewi Widiantari, apakah jawaban bisa diterima? Bisa, Alika. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk rekan-rekan selanjutnya, ada yang ingin menanggapi pertanyaan yang diberikan oleh Dwi Widianti dan Ayu Arista? Izin masuk, Alika. Baik, untuk Alika. Baik, di layar saya yang pertama itu ada Kusuma Wilasita. Untuk Kusuma Wilasita, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, perkenalkan saya Kusuma Wilasita dari kelas 5B dengan NIM 070. Di sini saya ingin menanggapi pertanyaan dari Ayu Arista. Jadi pertanyaan Ayu, apakah peran-peran ilmu geometri pada zaman Alexander sehingga dikembangkan oleh tokoh-tokoh pada zaman tersebut? Di sini menurut saya tokoh-tokoh tersebut berperan sebagai penemuan ilmu geometri yang dibuktikan secara alamiah bisa digunakan hingga saat ini. Peran dari ilmu geometri di zaman Alexandria itu untuk mengukur bangun, untuk mengatur strategi perang, dan untuk mencari keliling dari lingkaran. Sekian tanggapan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapan yang diberikan oleh Kusuma Wilasita. Untuk rekan-rekan selanjutnya, ada yang ingin menambahkan? Menambahkan. Baik, untuk
Dimas, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menambahkan dari jawaban dari Wila, yang dimana geometri pada zaman itu digunakan untuk menjawab pertanyaan tentang bentuk, ukuran, posisi, bentuk relatif, dan properti ruang. Nah, ada juga untuk keperluan pembangunan yang kokoh dan besar. Pada saat zaman dulu, banyak gedung dibangun seperti kota, ada sistem irigasi pada sawah yang telah berkembang. Selanjutnya, raja juga ingin agar menguasai tanah untuk kepentingan mendapatkan pajak. Dan karena pertanian berkembang dengan sangat pesat, pemerintah memerlukan cara untuk membagi petak-petak sawah dengan adil. Maka geometri ada dan menjadi maju di sini karena menyajikan berbagai bentuk poligon yang disesuaikan dengan keadaan wilayah di sepanjang Sungai Nil. Nah, selanjutnya tentang ilmuwan yang banyak bermunculan itu karena adanya museum di Alexandria. Nah, di sana orang-orang banyak melakukan penelitian untuk mengembangkan ilmu matematika karena di museum itu terdapat perpustakaan yang isinya adalah karya-karya dari ilmuwan sebelumnya seperti karya Euclid. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, untuk Dimas, terima kasih atas tanggapan yang diberikan. Ada rekan-rekan lain yang ingin menambahkan? Izin menambahkan. Baik, untuk WRD, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya Werdi, izin menambahkan sedikit terkait yang sudah disampaikan oleh Wila dan juga dari Dimas. Jadi di sini kita udah sama-sama juga bahas tadi berbagai tokoh dan juga apa saja yang ditemukan. Jadi di sini mungkin geometri terutama yang Eratosthenes itu kan gimana praktisnya dia untuk menghitung keliling bumi. Jadi dia tuh menggunakan estimasi busur lingkaran besar yang melintasi Alexandria dan Shine, kota yang sekarang itu disebut Aswan. Jadi itu salah satu kegunaan geometri di zaman itu. Nah, selain itu, terkait dengan gini juga tata surya. Jadi bentuk peta, maksudnya peta. Jadi peta bagaimana bumi itu dari menggunakan garis lintang dan garis bujur itu juga sudah ditemukan. Cuman di sini, nah ini dari Claudius Ptolemy. Nah, jadi penggunaannya geometri pada zaman itu bagaimana peta dunia itu digambarkan oleh Claudius Ptolemy itu dari Alexandria hingga sampai sekarang kita mengenal yang namanya peta seperti itu. Selanjutnya di Archimedes juga kita bisa lihat penerapan geometrinya itu bagaimana mesin perang itu mulai ditemukan dan sekarang walaupun tidak secanggih yang seperti sekarang tapi gagasan awalnya itu berasal dari Archimedes sendiri, bagaimana dia membuat mesin-mesin perang ketapel, terus apa gitu lagi satu untuk menaikkan air sehingga bisa menghalau musuh pada saat itu. Dan saking cerdasnya beliau hingga dibunuh agar tidak bisa membantu raja pada saat itu. Dan juga selain itu dia juga menemukan dari ilmu geometri yang berperan di saat itu adalah pompa Archimedes. Nah, itu salah satunya. Lalu untuk di geometri mungkin yang di Apollonius itu tentang kerucut ya, yang berguna pada saat itu juga. Jadi itu salah satu tambahan dari saya. Mungkin kalau misalnya ada tambahan dari yang rekan-rekan yang lain bisa disampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Werdi atas tanggapan yang diberikan. Untuk rekan-rekan lain yang ingin menanggapi, ada rekan-rekan lain yang ingin menanggapi? Oke. Keempat pertanyaan sudah ada yang menanggapi kan? Alika? Belum, untuk pertanyaan Dwi Widiantari belum. Dwi Widiantari belum, Bapak. Ya, nampaknya pertanyaan Ewi sudah jelas, pertanyaannya Aulia juga sudah, termasuk pertanyaan tadi yang terakhir, pertanyaan siapa ya? Dari siapa yang terakhir tadi? Ayu Arista, Bapak. Nah, Ayu Arista juga sudah ditanggapi kan. Nah, coba
Karena ini kan waktunya sudah lewat 10 menit gitu ya, tapi kita kan akomodasi temannya. Nah, coba kita sekarang fokus ke pertanyaan yang siapa yang belum ditanggapi? Dwi Widian. Ya, yang lainnya saya rasa sudah jelas tadi ya, sudah saling memberikan tambahan gitu ya. Ya. Dan menurut saya sudah tepat itu. Nah, sekarang pertanyaannya ini kita fokuskan ya, sehingga kita tidak terlalu lama molornya, karena kan 2 SKS. Gitu. Makanya saya di awal tadi presentasinya lebih disingkatkan saja, karena kan sudah ada video gitu, sehingga diskusi lebih banyak. Silakan penyaji dulu, salah satu kelompok penyaji ya, siapa nih? Apa yang menyebabkan karya Apollonius hanya bertahan 2 dari 11 karya? Oke, silakan. Mohon izin menanggapi, apakah bisa? Sinta penyaji ya, mungkin penyaji dulu sebagai tanggung jawabnya. Penyaji dulu. Penyaji yang saya tunjuk kelas C. Alika. Siapa tadi ada lagi tuh? Pertama, ya, Pramana, terus apa lagi? Dena. Lagi satu siapa? Chandra, Bapak. Chandra. Ya, silakan. Ya, baik. Kamu jawab dulu. Berikan Baik, Bapak. tanggapan, baru nanti ke peserta lain. Baik, Bapak. Saya ingin mencoba menjawab. Mungkin pertanyaan dari Dwi Widianti yaitu kenapa hanya 2 dari 11 karya yang masih bertahan. Mungkin beberapa sumber yang sempat saya baca itu beberapa karyanya tidak ditemukan lagi, seperti karya buku Quick Delivery. Nah, di mana buku Quick Delivery tersebut tidak ditemukan sampai sekarang, yang di mana buku tersebut dikatakan berisi materi mode bagaimana melakukan kalkulasi secara cepat. Seperti juga pada buku Apollonius, di mana Apollonius itu berisi mengkalkulasikan nilai V dengan nilai yang sedikit lebih baik dari Archimedes, yaitu 3,1416. Seperti itu, Bapak. Mungkin dari rekan-rekan yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan? Izin menambahkan. Silakan Alika dipandu. Baik, Dua temannya. mohon maaf saya tidak melihat nama penanya yang menanggapi pertama. Apakah benar Sinta Maulidina? Iya, Alika. Oke, untuk akan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya mohon konfirmasi Bapak, saya juga dari kelompok 2 dari kelas D. Jadi yang ditanyakan oleh Dwi itu, memang benar Apollonius itu menulis 11 karya, tetapi hanya 2 yang bertahan. Nah, 11 karya tersebut itu terdapat 389 proposisi yang disusun ke dalam 8 buku. 4 buku itu ditulis dalam bahasa Yunani, dan 3 buku ditulis dalam bahasa Arab, dan yang satunya lagi bukunya itu hilang. Dua karya Apollonius yang masih bertahan itu ada dalam bukunya, yaitu Conics, yang merupakan paparan dan pengembangan yang sistematik dari apa yang telah beredar sebelumnya. Dalam bukunya yang berjudul Conics itu, Apollonius mendefinisikan kerucut lingkaran sebagai bangun yang dibentuk oleh garis yang berotasi membentang di sebuah lingkaran. Kemudian kerucut lingkaran tegak adalah bangun kerucut lingkaran yang sungguhnya tegak lurus terhadap bidang dari lingkarannya. Itu telah dijelaskan di dalam makalah dari kelompok kami, Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Sinta Maulidina atas tanggapan yang telah diberikan. Untuk rekan lainnya ada yang ingin menanggapi lagi satu, karena akan kita cukupkan. Izin menambahkan. Izin menanggapi. Baik, karena di layar saya yang pertama itu ada Mungkin saat mau menanggapi sampaikan nama ya, gitu ya, biar moderator bisa mengenali ya, karena memang keterbatasan pandangan ya,
batasan pandangan di layar itu. Oke, bisa menyebutkan nama karena saya melihat satu Iya. cewek di layar. Izin menambahkan Devika. Ya, untuk Devika dan waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi saya setuju dengan pendapat dari Sinta, di mana yang menyebabkan karya Apollonius itu hanya bertahan 2 dari 11 karya. Itu memang benar, ada 11 karya tapi hanya yang 2 bertahan. Nah, mengapa demikian? Menurut saya Apollonius itu terkenal dengan merupakan 3 orang terakhir dari 3 ahli geometri. Nah, karena karyanya 2 yang bertahan yaitu seputaran mengenai geometri, di mana ada beberapa karyanya dia yang tidak bertahan seperti quick delivery yang seperti dikatakan Dena, cutting off a ratio atau proportional section, cutting off an area atau on special section, on the determined section, tangentius, Fenginga, Penlosi, Treasure, dan hanya yang bertahan itu Konix, di mana Konix itu terdiri dari 8 buku. Nah, oleh karena itu, karena buku Konix saja yang hanya bertahan, maka dari itu Apollonius itu disebut merupakan orang terakhir dari 3 ahli geometri yang termasyhur, di mana pada periode 300 hingga 200 sebelum Masehi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Devi atas tanggapan yang diberikan. Untuk Teresia, saya berikan waktu dan tempat untuk menanggapi pertanyaan dari Dwi. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya langsung saja menanggapi pertanyaan dari Dwi Witianti, di mana mungkin saya masih belum menemukan sumber yang jelas mengenai penyebab dari hilangnya ke-9 karya dari Apollonius ini. Namun saya menemukan salah satu sumber dari artikel yang bisa menjadi kemungkinan penyebabnya karya Apollonius ini hanya bertahan 2 dari 11 karya. Di mana karya Apollonius yang bertahan ini salah satunya ada skema bilangan, yang merupakan bagian terakhir dari buku 2 yang berjudul Kumpulan Matematikal dari Pappus, di mana semua buku 1 dan awal buku 2 hilang. Lalu Apollonius juga menulis secara cepat yang berisikan pengajaran tentang tips-tips atau teknik-teknik perhitungan cepat. Diketahui juga bahwa karya-karya Apollonius yang hilang itu seperti penjabaran nisbah atau rasio, penjabaran luas bidang, seksi penentu, tangen, titik potong, dan plain loci. Nah, dari artikel yang saya baca, di mana Apollonius ini pernah menyerahkan buku versi pertamanya yang dia tulis agak terlalu terburu-buru. Lalu dia menyerahkan buku versi pertama ini ke Eudemus, di mana dia mengirim salinan dari 3 bab pertama dari versi revisi. Nah, lalu setelah kematian Eudemus, Apollonius ini mengirimkan versi 5 buku yang tersisa ke Raja Attalus I dari Pergamus. Mungkin yang bisa saya simpulkan di sini, kemungkinan penyebab hilangnya ke-9 karya Apollonius itu salah satunya karena setelah kematian dari Eudemus itu. Mungkin sekian yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Teresia atas tanggapan diberikan. Baik, akan saya cukupkan hingga saat ini saja karena terbatasnya waktu. Apakah untuk Dwi Widianti, apakah pertanyaannya jawabannya bisa diterima? Mohon maaf Alika, mungkin bisa disimpulkan lagi apa inti apa yang menyebabkan buku tersebut hanya 2 yang bertahan. Disimpulkan secara singkat ini. Baik, jika saya simpulkan kembali di sini seperti yang dibilang oleh Teresia, jika sumber-sumber sejarah yang
yang diketahui itu belum sangat jelas dengan banyaknya buku-buku yang hilang sehingga menyebabkan karya Apollonius ini hanya bertahan menjadi 2. Dan untuk selanjutnya itu ada yang sesuai dengan tanggapan yang diberikan Devita dan Sinta serta penyaji dan serta Teresia sudah sangat jelas, sehingga kalau jika saya simpulkan kembali, jika sumber-sumber dari sejarah sendiri ini belum sangat jelas sehingga belum bisa dipastikan secara jelas jika mengapa alasan buku-buku karya Apollonius ini hanya bertahan 2 dari 11 karya dengan banyaknya keterbatasannya penyimpanan mungkin, jadi sehingga menyebabkan 2 karya Apollonius ini bertahan hanya 2 menyisakan 2 karya yang sangat termasyhur dari Apollonius. Sekian yang dapat saya simpulkan. Apakah bisa diterima? Bisa, terima kasih. Baik, sekian presentasi hari ini. Mohon maaf jika saya harus off cam karena terbatasnya sinyal. Untuk presentasi kelompok 2 saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Terima kasih Devita kelompok 2 ya. Sebenarnya ini sudah lewat ya. Sudah lewat 10 menit katanya ada kuliah lagi gitu ya. Terima kasih. Jadi diskusinya hangat ya. Diskusinya dinamis. Saya senang menyimaknya gitu. Ya walaupun beberapa dari